Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul Metode Penelitian Eksperimental. Nah, menurut Hastario, metode eksperimen adalah suatu penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen, mengendalikan variabel luar atau externus, serta mengukur efek variabel independen pada variabel dependen. Secara lebih rinci lagi, metode eksperimen terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada eksperimen acak atau randomized experiment. Nah, yang kedua ada eksperimen kuasi atau quasi eksperimen. Nah, serta yang terakhir, yang ketiga, ada eksperimen kasus tunggal, bisa disebut juga subjek tunggal, atau single case, bisa disebut juga single subject experiment. Selanjutnya, kapan sih metode ini dapat kita gunakan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih tujuan dari penggunaan metode ini. Menurut Dedi Sutedi, tujuan dari metode eksperimen adalah untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau media pengajaran dan pembelajaran, sehingga hasilnya bisa diterapkan jika memang baik atau tidak digunakan jika memang tidak baik dalam pengajaran sebenarnya. Nah, intinya tuh kita bisa menggunakan metode ini ketika kita hendak menguji efektivitas dan efisiensi dari eksperimen yang kita lakukan, sehingga hasilnya bisa diterapkan secara pasti atau real. Pengertian metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas berbagai desain penelitian. Nah, menurut Sugiono, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, yaitu yang pertama, pre-eksperimental atau non-design, yang meliputi one-shot study case, one group pre-test post-test, intact group comparison, dan yang kedua ada true experimental, meliputi post-test, only control design, pre-test, control group design. Nah, yang ketiga ada factorial eksperimental, dan yang terakhir ada quasi eksperimental, meliputi time series, design, dan non-equivalent group control group design. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pre-eksperimen. Disebut pre-eksperimen karena desain ini belum merupakan desain sungguh-sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap berbentuknya variabel dependen. Hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Dalam pre-experimental design terdapat 3 alternatif desain sebagai berikut. Yang pertama ada one-shot case study, yang kedua ada one group pre-test post-test, dan yang terakhir ada intact group comparison. Yang kedua, kita masuk ke dalam true experimental. Dikatakan true experimental atau eksperimental yang sesungguhnya karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi, cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Bentuk true experimental terdiri dari dua macam, desainnya itu post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Selanjutnya, faktor eksperimental. Faktor eksperimental merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Yang terakhir ada quasi eksperimental. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Lanjut,
Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain kuasi eksperimental. Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain kuasi eksperimental, yaitu yang pertama time series design dan yang kedua ada non-equivalent control group design. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penelitian eksperimen. Langkah-langkah penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan jenis penelitian positivity yang lain, yaitu pertama, memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perlakuan apa, dampak apa yang ingin dilihat, dan yang kedua, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data, dan yang terakhir, perumusan kesimpulan. Proses penelitian eksperimen. Langkah operasional penelitiannya adalah sebagai berikut. Sebelum peneliti mulai on action, maka peneliti perlu melakukan yang pertama itu membentuk atau memilih kelompok-kelompok atau kelompok yang dikenai perlakuan dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Selanjutnya, memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok, mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan, mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir. Penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis tidak-tidaknya dengan satu hipotesis hubungan sebab akibat dari dua variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel dampak. Penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai perlakuan tertentu, dan yang kedua kelompok kontrol atau kelompok pembanding, yaitu kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Kelompok eksperimen menerima treatment yang baru, suatu treatment yang sedang diselidiki, sedangkan kelompok kontrol menerima treatment yang berbeda atau diberi treatment seperti biasa. Yang terakhir, dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang menerima treatment dan kelompok yang tidak dikenai treatment harus disertakan terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan, bukan karena memang sejak awalnya sudah berbeda. Nah, langkah operasional penelitian sebagai berikut. Cara penyertaan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membuat pasang-pasangan atau matching. Yang kedua, penugasan secara random atau random assignment. Yang ketiga, kesulitan yang terjadi adalah tidak memungkinkan mengelompokkan siswa secara bebas dan terpisah dari rombelnya, karena akan merusak sistem yang telah berjalan, sehingga sampelnya apa adanya atau disebut intact sample. Nah, kita beralih kepada subtema yang terakhir, yaitu penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama, penelitian skripsi. Pada penelitian eksperimen untuk pembuatan skripsi, dapat dilakukan dengan menguji satu atau dua treatment atau perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Jadi penelitian bersifat membuktikan treatment tersebut, apakah terbukti di tempat yang dipilih peneliti atau tidak. Yang kedua, penelitian tesis. Untuk penelitian eksperimen pada pembuatan tesis harus lebih luas, mendalam, dan baru. Bila dibandingkan dengan penelitian skripsi, perlakuan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen ditujukan untuk membuat tesis minimal 2 kepada kelompok sampel yang sama, dan penelitian bersifat mengembangkan atau inovasi seperti KKN dan tidak menguji perlakuan yang telah terbukti di tempat lain. Yang terakhir, penelitian disertasi. Dalam penelitian eksperimen untuk pembuatan disertai harus lebih luas, mendalam, lebih baru, dan lebih original. Jika dibandingkan dengan penelitian tesis, perlakuan yang akan dibuktikan dalam penelitian eksperimen untuk membuat disertasi minimal 2. Kemudian dilakukan pada kelompok sampel yang berbeda, serta penelitian bersifat mengemukakan atau menciptakan karya kreatif, original, dan teruji. Sekian dan terima kasih. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan layangkan di kolom komentar di bawah.